cerita sedikit bandarmologi itu apa sih kok? Pada saat kita semua pelaku pasar mau belanja saham ataupun mau jualan saham, itu kan terjadi transaksi. Kita harus mengamati tentang transaksi yang sudah terjadi, yaitu di broker summary. Uangnya ini sudah dikumpulin sama siapa nih? Apakah ada big player atau fund-fund yang besar sudah mulai mengumpulkan barang di pasar? Nah, itulah seninya bandarmologi, karena kita tahu siapa pemain yang di belakang. Kekurangannya dari technical bisa disupport dari pemahaman tentang bandarmologi ini. Nah, jadi menurut saya teman-teman sangat disayangkan kalau sampai sekarang itu masih belum memahami cara kerja atau menganalisa bandarmologi di pasar. Halo Konvisto, selamat datang di Investalk, all about investment. Kembali lagi bersama aku Mary. Hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang narasumber yang merupakan seorang trader dan aktif untuk memberikan edukasi di YouTube maupun Instagram dan punya sebuah komunitas yang bernama EG Invest. Langsung aja kita sapa. Halo Ko Albert. Halo Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini Ko? Baik, baik sekali. Sedikit informasi, Konvisto Ko Albert ini domisilinya bukan di Jakarta ya Ko ya. Iya. Di Pontianak dan lagi ada urusan di Jakarta, jadi ngobrol-ngobrol bareng sama investasiku dan Konvisto di sini. Ko Albert di Jakarta udah berapa lama? Udah berapa hari? Ini hari kedua saya di sini. Oh, baru Jakarta. berarti. Benar, sampai baru. hari apa nih Jakarta? Besok saya sudah mau pulang sih ke Pontianak. Oh, singkat juga Iya, di Jakarta singkat, ya. Ada urusan apa kok di Jakarta? Iya. Jadi kemarin saya sempat ke Thailand ya, seminggu dari Thailand jalan-jalan sama istri. Jadi habis dari Thailand balik ke sini ya lanjut sedikit ya ketemu orang, lalu besok sudah mau pulang. Oke. Nah, kok mungkin di sini ada kawan Visto yang udah kenal Ko Albert, ada juga yang mungkin baru kenal nih. Mungkin Ko Albert bisa cerita sedikit dong tentang Ko Albert itu siapa dan di pasar modal ini udah berapa lama kayak gitu. Jadi saya ini di pasar modal mungkin mempelajarinya udah cukup lama ya, dari sejak saya SMP itu saya sudah suka dengan yang namanya berinvestasi. Tapi saat itu kan saya masih belum praktisi ya, baru mempelajari karena dikenalkan di sekolah. Wah, siapa tuh sebenarnya Warren Buffett, gimana dia bisa menjadi seorang yang sangat kaya dalam berinvestasi. Nah, situ saya tertarik tuh, ya kan, gimana seseorang bisa hanya melalui investasi mendapatkan wealth yang begitu banyak. Setelah saya pelajari, nah masuk ke kuliah, itu saya sudah mulai nih mencoba untuk praktisi berinvestasi ataupun trading. Nah, dari situlah perjalanan saya dimulai. Tadi Ko Albert bilang dari SMP udah mulai Pelajar, punya ketertarikan ke investasi. Tapi taunya waktu SMP tuh, karena saya jujur aja SMP masih nonton TV, nonton kartun gitu kan ya. Dan informasi juga mungkin kalau anak sekarang tahu saham, anak kecil tuh ya informasi udah banyak banget zaman sekarang. Tapi pada masa Ko Albert nih tahu investasi waktu SMP tuh dari mana Ko? Jadi kalau saya nggak salah ingat, pada saat SMP itu ada yang pelajaran ekonomi ya. Guru saya itu mengajarkan tentang ya ekonomi secara umum. Lalu dia jelaskan sedikit tentang Warren Buffett pada saat itu. Nah, itulah baru saya interested. Kenapa nih? Siapa nih sosok seorang Warren Buffett dan apa sih sebenarnya investment in stock market itu apa? Nah, itulah baru saya mulai tertarik. Tapi kalau yang namanya masih suka main game apa itu pada saat SMP memang seneng juga seperti pada umumnya anak-anak SMP yang lainnya. Cuma di sisi yang lain saya sudah mulai tertarik nih. Kenapa seseorang itu bisa ya semakin kaya di dunia pasar modal gitu. Nah, berarti memulainya pada saat masa kuliah. Ko Albert kebetulan jurusan ekonomi atau bukan? Jadi kalau jurusan itu saya ambilnya computer science sama international business. Ya, jadi bukan ke finance ya, tapi memang ini lebih ke hobi saya. Berinvestasi itu mungkin lebih ke hobi. Oke. Nah, jadi kawan Visto, investasi itu nggak terbatas untuk kita atau untuk orang-orang yang ada di jurusan ekonomi atau finance aja. Itu sangat terbuka untuk semua jurusan selama kita punya ketertarikan dan kemauan belajar ya Ko ya. Betul sekali. Nah, berarti udah investasi dari kuliah, aktif ngasih edukasi tuh dari kapan Ko? Jadi kalau mulai edukasi itu sebenarnya pada saat tahun COVID ya, di tahun 2020, dan itu juga menurut saya there is a little bit of luck from me. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang namanya COVID kan, semua orang di rumah. Saya itu awalnya nggak niat untuk sharing-sharing seperti itu ya. Cuma karena
saking bosennya nih di rumah, nggak tahu mau ngapain, kan lockdown semuanya nggak bisa apa-apa. Lalu saya coba nih bikin YouTube gitu kan. Dan pada saat itu ya very minimum edit, nggak ada pakai edit tuh, cuma ngomong-ngomong aja di depan kamera. Tapi ternyata pasar respon cukup baik. Nah di situ saya terus upload di YouTube dan semakin ramai nih yang menonton video AJ Invest. Dari situlah saya mulai edukasi secara rutin karena ternyata banyak orang yang mendapatkan manfaat pada saat saya sharing kepada mereka. Begitu. Oke, berarti mulainya di YouTube ya kok ya? Iya, tanpa terencana, itu benar-benar sangat impulsif ya, saya bisa bilang. Kepingin bikin YouTube di tahun 2020 COVID, lalu ya begitu saya sampai sekarang. Memang terkadang gitu kok, ketika kita rencanakan, kadang geraknya susah, tapi pada saat kita nothing tulus malah cepat ya. Betul. Berkembangnya ya. Jadi itu yang makanya saya bilang ya, yang penting just do it. Kalau kita sudah kerjain tanpa planning, justru malah ada hasil. Tapi kalau kita plannya kebanyakan, nggak kerja-kerja kita, banyak planningnya. Sama kayak transaksi saham kali ya, kita bikin trading plan tapi nggak dieksekusi juga nggak akan. Benar, lalu akhirnya banyak nyesal lihat planning. Wah kalau saya beli udah untung berapa nih, padahal nggak dieksekusi. Nah itu biasanya masalah para retail ya, gitu Kak. Betul-betul. Nah jadi Ko Albert berarti udah cukup lama di dunia investasi. Kalau Ko Albert nih sekarang biasanya investor yang beli terus dipegang jangka panjang atau seorang trader yang beli mungkin lihat momentumnya ada terus beli terus sudah sampai take profit jual, atau seperti apa kok? Oke, saya itu split ya. Artinya ada sebagian uang yang memang fokus diinvestasikan. Artinya jangka panjang. Dan itu sangat penting untuk mengerti tentang ya saham-saham yang kita beli, contoh fundamental seperti apa. Lalu ada juga di sisi lain swing trading atau bahkan sampai scalping, ya kan? Itu kita harus pada saat momen lagi aktif mengamati pasar, karena yang namanya trading kita nggak bisa lupa tuh, artinya beli lalu ditinggal, karena kita bakal ketinggalan beberapa opportunity. Nah, jadi kalau saya pribadi pada saat saya lagi aktif melihat market, ya saya ada menemukan beberapa posisi yang menarik, saya akan swing trading atau bahkan sampai scalping. Tapi kalau lagi sibuk kerja ya dan melakukan hal-hal lain, itu ya saya kalau ada saham-saham fundamental yang bagus ya cicil pelan-pelan, karena kan beli saham investasi kan bisa tuh nyicil perlahan-lahan. Gitu. Oke, kalau misalkan trading nih, kan kebetulan baru-baru ini Ko Agi ada bikin webinar ya tentang bandarmologi. Betul. Nah, kita mau bahas nih hari ini kok sedikit tentang bandarmologi itu. Kalau misalkan Ko Albert nih trading, apakah menggunakan bandarmologi juga kah atau pure menggunakan analisa teknikal? Baik, kalau saya trading mayoritas sih lebih banyak menggunakan bandarmologi dan order book. Nah, jadi bandarmologi itu memahami pergerakan uang termasuk pergerakan order book itu. Jadi ilmu bandarmologi itu sebenarnya sangat luas. Nah, technical itu paling ada sekian persen menjadi supplemental dari segi analisa. Nah, kalau fokus saya masih tetap di bandarmologi untuk ranah trading. Oke, berarti tapi technical ini tetap digunakan ya kok ya? Yes, masih ada dipakai lah untuk mengamati beberapa hal. Nah, kita ngobrol sedikit kok tentang bandarmologi. Mungkin kawan Visto ada yang kemarin gak ikut webinarnya, tapi udah pastilah akan lebih dalam kalau ikut di webinar ya. Kita cuma bisa ngupas sedikit nih hari ini. Mungkin Ko Albert bisa kali cerita sedikit bandarmologi itu apa sih kok? Jadi begini ya teman-teman. Pada saat kita semua pelaku pasar mau belanja saham ataupun mau jualan saham, itu kan terjadi transaksi. Ada sebagian orang kepingin beli itu juga ada dua kondisi, satu ngantri ya pasang di bid, atau satu hajar di offer. Nah, kita harus lihat relasi antara kedua pergerakan ini. Nah, itu sebenarnya pemahaman tentang order book, dan itu juga dalam ranah bandarmologi. Setelah itu kita harus mengamati tentang transaksi yang sudah terjadi, yaitu di broker summary. Uangnya ini sudah dikumpulin sama siapa nih? Apakah ada big player atau fund-fund yang besar sudah mulai mengumpulkan barang di pasar? Nah, itulah seninya bandarmologi, karena kita tahu siapa pemain yang di belakang. Kekurangannya dari technical bisa disupport dari pemahaman tentang bandarmologi ini, karena pada saat kita menganalisa technical itu kan adalah cuma dalam segi pricing ya, harga yang naik turun, tapi kita nggak tahu nih siapa yang mendominasi pergerakan pada saat hari itu. Nah, jadi menurut saya teman-teman sangat disayangkan kalau sampai sekarang itu masih belum memahami
cara kerja atau menganalisa bandarmologi di pasar. Oke, aku masih penasaran nih kok. Kita cara taunya bandarnya siapa ini tuh dari mana? Tadi kan Ko Albert mungkin sempat bilang kita lihat dari broker summary ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa si kode broker ini merupakan bandar dari saham ini gitu? Apakah itu seiring berjalannya waktu atau emang udah ada historinya seperti itu? Baik, jadi teman-teman harus pahami bahwa bandar itu bukan cuma satu, ya kan? Jadi kalau kita lihat sebuah saham ada pergerakan uang, itu bisa siapa saja sebenarnya. Tapi yang perlu kita amati lebih detail, sudah ada big player yang masuk atau belum. Tidak peduli siapa big playernya. Nah, itu yang menurut saya lebih penting kalau kita mempelajari broker summary. Jadi kalau tadi ditanya sama kakak, siapa sih bandarnya? Kita nggak perlu tahu sebenarnya. Tapi yang perlu kita tahu adalah dia sudah masuk atau belum. Kalau sudah ada yang masuk big player, kita ikut. Oke, nah ngelihat big player ini apakah dari transaksi besar yang masuk atau seperti apa nih Ko? Benar, dari broker summary. Kita bisa menemukan adanya kemungkinan big player masuk itu setelah transaksi itu terjadi. Nah, itulah yang akan muncul di broker summary. Seperti itu. Nah, kita mundur sedikit kok. Kalau misalkan dari Bursa Efek Indonesia kan sebenarnya yang secara umum teori yang diberikan untuk analisa itu adalah analisa teknikal dan fundamental ya. Iya. Nah, bandarmologi ini awalnya muncul dari mana sih kok? Jadi bandarmologi saya nggak tahu ya munculnya itu dari mana ya, karena banyak juga orang-orang sana mengajarkan bandarmologi, mungkin teman-teman juga pada tahu. Tapi kalau menurut pandangan saya sudah mencoba ya mempelajari ilmu fundamental ataupun teknikal, tapi rasanya itu performance-nya tidak bisa maksimal. Fundamental itu diajarkan oleh berbagai macam sumber, teman-teman bisa lihat itu buku-buku di internasional juga ngajarin tentang fundamental. Kalau technical, semua sekuritas juga ngajarin technical, support seperti apa, resistnya seperti apa. Tapi setelah saya bertahun-tahun ikutin itu semua, kok susah ya mendapatkan profit di dalam pasar modal? Ada kesalahan apa nih? Nah, disitulah saya coba terus mendalami ya pemahaman tentang opsi-opsi analisa yang ada di sekuritas. Muncullah broker summary. Apa nih data-data yang disediakan oleh mereka? Saya penasaran, bukalah. Ternyata ada, ini adalah done transaction. Nah, kenapa nih mereka simpan data ini di sekuritas? Kan kalau nggak ada manfaat, nggak mungkin mereka simpan data ini kan. Ternyata ada manfaatnya. Situ saya coba terus analisa dan lihat patternnya seperti apa. Nah, disitulah ketemu bandarmologi kalau dari saya ya. Nah, saya sebut bandarmologi karena ibaratnya ada big player yang kita sebut sebagai bandar, yaitu bahasa streetnya ya, bahasa jalanannya, bahwa ada seorang bandar yang sedang kepingin nih untuk naikin sahamnya, makanya kita sebut sebagai bandar. Nah, kita ubahlah namanya menjadi bandarmologi gitu. Nah aku mau highlight ada seorang bandar yang kepingin naikin sahamnya. Nah itu tuh apakah memang bandar ini yang wah saya pengen nih gerakin saham ini, atau sebenarnya ada sebuah sistem lah mungkin, atau dari emiten atau bagaimana yang mengutus bandar ayo gerakin saham ini seperti itu kok. Jadi teman-teman mungkin begini ya, mendengarkan kata bandar itu langsung konotasinya agak negatif. Wah, kenapa nih ada bandar di dalam saham atau bagaimana? Jadi kita harus mulai lebih rasional lagi. Yang dimaksud sebagai bandar itu sebenarnya big player. Jadi contoh nih, misalkan nih, kakak punya dana ada 100 miliar deh. 100 miliar itu kan cukup besar ya, untuk masuk ke sebuah saham. Dana saya cuma 10 juta. Jadi saya kecil nih, retail. 100 miliar dengan 10 juta kan perbedaannya jauh sekali. Untuk beli sebuah saham yang sama, ya kan? Itu lebih sulit yang mana? Pasti punya kakak kan yang 100 miliar kan susah mau masuk semua. Nah, jadi bandarmologi yang saya maksud adalah pada saat big player itu terserah mau mereka siapa ya. Mau, yang penting uang mereka banyak. Nah, pada saat mereka mau masuk, kita ikut. Karena 10 juta mau masuk ke dalam saham yang sama, itu gampang, sehari masuk. Sedangkan kakaknya harus butuh berhari-hari nih mau masukin 100 miliar. Nah, sama juga dengan para MI ya, manajer investasi. Mereka kan kelola dana triliunan. Itu mau pilih saham, lalu mau belanja saham juga butuh waktu semua. Nah, itulah yang kita maksud sebagai big player ini, yang disebut sebagai bandar. Gitu. Nah kalau berdasarkan pengalaman Ko Albert sendiri ketika udah melihat sebuah saham nih lagi diakumulasi,
pada saat mau memutuskan beli itu biasanya Ko Albert langsung all in kah atau tetap ada ibaratnya money manajemennya dulu, cicil-cicil berapa persen kayak gitu. Oke. Kalau biasanya swing trading lebih baik itu jika sudah menemukan momen yang tepat langsung masuk semua. Nah, jika di tengah-tengah pergerakan harga sahamnya tidak sesuai ekspektasi dari analisa kita, itu harus keluar semua juga. Jadi jangan sampai nih, biasanya orang coba dulu deh. Setelah harga sahamnya naiknya drastis, baru makin lama makin gede. Akhirnya apa, sekali balik arah langsung loss karena beratnya di atas. Nah, jadi menurut saya kalau memang swing trader ya atau sebagai trader pada umumnya, jika setupnya sangat baik, masuk aja langsung semua. Itu nggak perlu takut. Karena kalau sesuai harapan kita, nanti langsung ya antara TP atau ya harus cut loss semua, dan itu harus disiplin, jangan berubah-berubah di pertengahan jalan. Oke, nah kalau di teknikal kan kita take profit atau stop loss ini berdasarkan chart ya, mungkin kita bisa lihat resistennya atau supportnya. Nah kalau di bandarmologi sendiri kok, untuk kita take profit dan kita stop loss itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kita lihat oh bandarnya udah keluar nih, kita harus take profit, atau stop lossnya nih di batas mana seperti itu? Oke, untuk bandarmologi biasa kita masuk atau beli itu pada saat akumulasi terjadi dan keluar, yaitu kebalikannya distribusi. Kalau sahamnya sudah distribusi, it's time to get out. Udah keluar nggak peduli dia mau kena resist atau tidak. Kalau big playernya sudah mulai distribusi, kita harus keluar. Nah itulah perbedaannya dengan teknikal. Nah berarti kita memantau untuk pergerakan si bandar ini nih, kalau untuk bandarmologi apakah tiap hari nih, tiap sore kita lihat bandarnya masih akumulasi apa enggak sih kok, atau cukup ya mungkin seminggu sekali kayak gitu? Oke, kalau mau lebih akurat memang harus setiap hari dilihat karena uang itu bergerak every single day. Setiap hari itu ada perputaran uang. Jadi kalau teman-teman nanti yang kepingin belajar lebih detail lagi, itu bisa tuh join AJ Invest ya nanti untuk memahami lebih detail lagi bagaimana sih sebenarnya cara kita menganalisa itu semua. Termasuk mengeksekusinya kali ya. Benar sekali. Oke, nah kalau tadi misalkan kok Albert sempat juga bilang kalau tetap menggunakan analisa teknikal. Nah, untuk yang biasa menggunakan bandarmologi ini, apakah fundamental juga dipakai kok? Karena kan dulu ada yang bilang kayak kita bisa kombinasi kok fundamental dan teknikal. Fundamental untuk nyari saham apa, teknikal untuk eksekusi. Nah, kalau di bandarmologi itu berlaku nggak sih kok? Jadi kalau menurut pandangan saya, fundamental itu it's for the long game. Kalau teman-teman kepingin beli saham untuk jangka panjang, fundamental itu tetap penting. Ya, jadi itu yang biasanya orang sebut mereka kombinasikan. Cuma seringkali kalimat ini menyesatkan. Kenapa? Karena tidak dipahami oleh retail dengan baik. Banyak retail itu mau menggunakan bandarmologi, tapi sekali nyangkut dia jadi investor. Lalu analisa berubah. Jadi awalnya pinter tuh analisa money flow ya, masuk keluarnya tuh pinter. Tapi sekali salah mereka bukan cut loss, mereka jadi buka laporan keuangan, kan nggak masuk akal ya. Betul. Masuknya belajarnya money flow, tiba-tiba sekali turun, oh ini LK bagus nggak ya? Dicari-cari nih alasan-alasan untuk apakah saham ini boleh di hold kan? Nah ini yang menurut saya bahaya. Jadi kalau kita mau kombinasi sebuah ilmu ya, misalkan fundamental dan menggunakan bandarmologi, itu menurut saya jangan sampai salah langkah. Dan itu penting sekali eksekusinya. Makanya tadi yang penting itu bukan cuma plan-plan doang, eksekusinya harus tepat juga. Kalau enggak pasti boncos. Oke. Jadi memang sih kok banyak banget, bahkan mungkin di sekitaran aku juga yang awalnya kalau kita bilang trader bunglon ya, yang awalnya trader tapi karena nyangkut jadi investor tiba-tiba gitu ya. Kalau kok Age udah menggunakan bandarmologi ini cukup lama nih kok. Cuan terbesar boleh di-spill nggak sih dari saham apa? Dan berapa persen kalau bisa? Oke, jadi seingat saya ya, biasa yang memberikan itu pertama di sektor banking, contoh seperti agro. Itu pas teman-teman ngerasain ya era COVID itu agro naiknya berapa ratus persen dan saya tembus 150% cuannya. Lebih setelah itu ada BRIS yang awal mula naik itu wah luar biasa ya. Itu zaman yang di merger semua ya Pak ya? Itu juga lebih banyak lagi tuh cuannya, tembus 200% itu untuk BRIS. Nah bahkan dengan menggunakan ilmu yang sama nih, bandarmologi ya, itu kan BRIS baru-baru ini naik kan. Kalau nanti teman-teman cek, itu kita sudah mulai incar harga sebelum di bawah 2000 dan sekarang sudah berapa? Dan kita memang sudah profit taking ya. Itu semua menggunakan ilmu bandarmologi. Jadi kalau ilmunya tepat, teman-teman itu bisa
diulang setupnya. Jadi sudah jelas, oke, ini bagus, kita masuk, dan kalau sudah saatnya TP kita keluar semua. Nah, itulah kisah-kisah yang pernah saya alami ya menggunakan bandar mologi mendapatkan cuan di market. Oke, kita udah ngomongin mendapatkan cuan, sebaliknya nih kok. Pada saat menggunakan bandar mologi ya, analisa apapun itu kan pasti ada 2 probabilitas ya kok ya. Pernah mengalami stop loss nggak sih atau cut loss pada saat menganalisa dengan bandar mologi, dan berapa persen pada saat itu cut lossnya? Kalau yang namanya cut loss itu justru pasti harusnya ada ya. Kalau teman-teman dengar nih ada orang yang susah cut loss atau jarang cut loss, justru saya curiga ini. Ya kan, masa ada orang yang nggak pernah cut loss gitu. Jadi kalau cut loss definitely menggunakan bandar mologi juga ada. Tapi baiknya adalah kita bisa meminimal risk dan meminimalisir penyesalan. Sering nggak teman-teman kalau kita gunakan TA, itu kok saya jualnya kecepatan, naik lagi sahamnya, ya kan? Habis kita jual, besoknya atau minggu depannya naiknya sampai 50%. Kan penyesalan tuh kan. Tapi kalau bandar mologi, kita exactly knows when to sell. Dan tidak perlu ada penyesalan. Walaupun naik, kita sudah melihat resikonya bahwa kalau sudah distribusi masif, kenaikannya sudah sangat limited atau sudah terbatas. Jadi minimal kita sudah menjual barang-barang kita di stage terakhir. Jadi penyesalan itu jadi semakin kecil kalau menggunakan bandar mologi. Nah, jadi kalau loss definitely ada. Dan pastinya beberapa kali semakin banyak kita trading, misalkan nih dari 100 trade, ya adalah 30% itu bisa kena stop loss. Tapi yang penting stop lossnya itu kecil, mungkin di kisaran 5% udah harus keluar, atau di 10%. Oke. Jadi memang Investor resiko itu biasa ada di market. Justru malah kalau ada yang ngaku untung terus nih yang perlu diwaspadai. Benar, ya. Kalau ada yang bilang saya cuan setiap hari, itu tanda tanya tuh ya. Tanda tanya, betul. Harus kita teliti lebih dalam gitu. Oke. Nah, satu lagi mungkin tadi ke skip kok. Ini kan saham di bursa ada banyak banget nih. 800 lebih, aku nggak tahu apa udah 900 sekarang. Cuman apakah kita nih tiap hari cara untuk memilih saham mana yang mau kita lihat broker summary-nya tuh gimana? Apakah kita udah punya saham hafalan yang ibaratnya saya punya nih 30 saham yang emang akan saya pantau terus, atau ada screenernya sebenarnya? Oke. Nah, teman-teman, ini yang bahas tentang screener yang nanya saya itu juga sangat banyak ya. Kok gimana sih cara Agis screening saham? Dan saya nggak mungkin bisa share itu semua hari ini. Tapi tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Untuk nge-screening itu nggak bisa dipukul rata. Jadi kayak contoh tadi kakak bilang ada 800 lebih saham. Itu nggak bisa menggunakan satu screener kita keluar saham yang kita mau beli. Kita harus dipisah dulu. Saham yang kita mau invest itu cara screeningnya berbeda. Saham yang kita mau trading itu juga cara screeningnya berbeda. Bahkan kalau scalping, cara screeningnya berbeda juga. Jadi kita harus tahu dulu kita mau beli saham yang masuk ke kategori apa. Baru setelah itu kita gunakan screener yang pas untuk menemukan saham apa yang mau kita beli. Gitu. Ya, jadi teman-teman harus menurut saya membedakan dulu. Berarti kita kerucutkan dulu dari kita maunya saham jenis apa, baru nanti disesuaikan dengan screeningnya ya. Benar. Oke. Nah, kalau Albert sendiri sektor-sektor paling favoritnya nih sektor apa sih kok? Oke. Kalau sektor mungkin sejauh ini masih perbankan ya. Mau itu perbankan layer 1 ya, big banks, tier 1, atau bahkan second liner sampai third liner sekalipun yang paling banyak kasih saya cuan ya di bursa. Jadi menurut saya masih sektor finance ya. Bahkan sampai mungkin 5 tahun yang akan datang, perbankan masih akan menjadi juara. Karena emang saham hampir favorit ya kok ya semua orang ya. Betul, yang masih bisa konsisten profitable sejauh ini menurut saya masih banking ya. Oke. Nah, terakhir nih kok, kira-kira apa harapan Ko Albert untuk pasar modal Indonesia sendiri? Karena mungkin banyak regulasi yang berubah, apalagi mungkin kemarin ya ada satu regulasi dari bursa yang cukup ngagetin juga, sampai ada petisinya kalau nggak salah tuh. Harapan Ko Albert untuk dunia investasi di Indonesia ini apa kok? Baik, jadi pertama-tama harapan saya pasti ingin lebih berkembang lagi. Karena kita sudah cukup ketinggalan dengan negara lain ya di dunia pasar modal. Jadi kalau bisa ya kita catch up. Nah, bagaimana nih cara pasar modal di Indonesia ini bisa mengimbangi di luar negeri? Itu sosialisasi harus dengan baik. Karena kalau menurut pandangan saya, banyak sekali retail itu nggak siap masuk ke market itu. Aksesnya gampang ya, tinggal buka sekuritas langsung bisa beli. Oke, itu udah bagus. Tapi pada saat mereka udah masuk, mereka nggak dibekali pemahaman yang cukup.
ya dari regulasi masih kurang ngerti. Makanya kayak kemarin tuh kakak bilang tiba-tiba muncul regulasi baru hari Senin, itu kan kaget semua kan. Kenapa sosialisasinya tidak cukup. Jadi pasar itu nggak paham ini sebenarnya apa yang terjadi. Nah itu akan bikin kepercayaan terhadap pasar modal itu kan berkurang. Apalagi para pemain baru nggak ngerti gitu kan. Nah kalau bisa ya semakin banyak edukasi, dan itu juga makanya salah satu misi saya untuk terus mengedukasi para retail supaya mereka itu tidak kehilangan arah di dalam pasar modal. Dan nanti kalau sudah semakin banyak yang berhasil, barulah perlahan-lahan akan bisa berkembang pasar modal kita. Itu harapan saya. Oke, semoga bisa terwujud dan semoga pasar modal Indonesia juga bisa bersaing ya kok, atau bisa setidaknya mengimbangi market-market di luar negeri ya. Nah, kalau misalkan kawan Visto di sini kok mau belajar sama Ko Albert nih mengenai bandarmologi ataupun mengenai dunia saham, kawan Visto bisa menghubungi Ko Albert di mana? Jadi teman-teman bisa di Telegram ya @ejinvestadmin, teman-teman boleh langsung DM saja, ataupun bahkan di Instagram teman-teman kan bisa cek Instagram Ejinvest di ejinvest.official ya, boleh DM untuk menanyakan bagaimana cara bergabung. Nah atau bahkan teman-teman bisa tuh nonton YouTube saya dulu, kira-kira tertarik nggak dengan cara saya analisa. Kalau memang teman-teman merasa cocok silahkan bisa hubungin di Telegram ataupun di Instagram. Oke, jadi itu kawan Visto, kalau misalkan kalian mau belajar sama Ko Albert mengenai bandarmologi atau yang lainnya mengenai saham, kawan Visto bisa berkunjung ke Telegram dan Instagramnya Ko Albert di EJ Invest, atau nanti bisa dilihat di description box. Ataupun kawan Visto mungkin udah belajar nih mengenai trading saham atau mengenai investasi tapi belum punya platform untuk berinvestasi, kawan Visto boleh download aplikasi Investasiku di App Store dan Play Store, karena setiap transaksi yang ada di Investasiku akan menghasilkan yang namanya MPC Point yang bisa kawan Visto gunakan untuk pembeli reksadana atau belanja di seluruh merchant CT Corp, seperti itu. Jadi mungkin itu dulu untuk hari ini Ko Albert. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Terima kasih. Mungkin kita baru ngebahas tipis-tipis nih soal bandarmologi. Mudah-mudahan kawan Visto yang masih penasaran, nanti kita bisa ada sesi lain ya Ko ya. Mungkin jalan-jalan lagi ke Jakarta, kita bisa ngobrol lagi seperti itu. Pasti ya, dan tentunya juga kita pernah live IG bareng ya. Di situ banyak sharingan buat teman-teman semua. Hopefully ya kedepannya kita lebih sering lagi untuk mengadakan edukasi ke teman-teman semua. Oke, sekian dulu kawan Visto untuk Investalk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau bisa kawan Visto juga mungkin ada topik yang mau dibahas, silakan komen di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Salam investasiku for better tomorrow. Thank you.